Halo, sobat Kata Moka Duo Channel. Apa kabarnya nih? Wah, udah lama nih Kata Moka Duo nggak upload video nih teman-teman ya. Oke nih teman, langsung aja di video kali ini teman. Gua bakal baca ini teman. Sebuah pengalaman mistis atau horor kiriman dari sobat Kata Moka Duo Channel ini teman ya. Jadi kalian yang merasa punya pengalaman mistis atau horor nih teman, bisa langsung kirim pengalaman kalian di email Kata Moka Duo Channel ini teman ya. Ditunggu nih teman. Oke nih teman, kita bakal bacain langsung ini teman ya, email dari sahabat Kata Moka Duo Channel. Let's check it out. Oke nih teman-teman, kali ini di video kali ini kita langsung aja nih teman ya, bacain email dari sahabat Kata Moka Duo Channel ini teman, bernama Ahmad Sahid nih teman. Dan beliau ini tinggal di sebuah desa atau kota nih teman, di provinsi Jawa Barat. Kita nggak sebutin tempat daerahnya teman-teman ya, demi privasi beliau ini teman ya. Pengalaman ini udah lama nih teman-teman katanya ya. Terjadi di tahun 2006 nih teman. Tepatnya waktu itu hari Kamis nih teman. Tapi nggak ditulis tanggalnya ya, sayang banget ya. Ini dia bercerita tentang dia dan teman-temannya sedang mengaji kepada kakaknya yang bernama Burhan, Burhan nih teman ya. Oh bagus nih, soleh nih kayak nih sahabat kita ini teman. Dia seorang keluaran pesantren Burhan ini. Wow. Jadi yang punya ilmu kuat lahir dan batin. Kakaknya ini mengajari tentang ilmu tauhid, tasawuf dan fikih. Wow, ilmu pesantren semua nih teman-teman ya. Berat nih teman-teman. Soleh nih kakaknya. Selesai mengaji, sesudah teman-teman saya pulang, saya berdua dengan kakakku. Oh ya, adik kakak ya teman ya. Ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum pulang. Tidak lama ada yang datang. Ternyata dia teman kakakku semasa di pondok pesantren dulu. Namanya Mang Nanang. Oh, Mang Nanang nih. Ngapain Mang Nanang nih? Gangguin orang lagi ngobrol nih. Numpang ngopi mungkin ya. Oke, setelah lama kami bertiga ngobrol nih, Mang Nanang ini mendekati kakakku dan bercerita. Beginihan, maksud saya datang kemari, ada yang ingin saya bicarakan dan saya ingin minta tolong padamu. Ucap Mang Nanang nih ya teman. Kalau saya bisa dan mampu pasti saya menolong ini. Ini kata si Burhan nih, kakaknya si Ahmad Sahid ini ya teman-teman, sobat kita ya. Beginihan, Mang Nanang ini menyampaikan ceritanya. Kemudian Mang Nanang menceritakan kisahnya suatu hari istrinya itu melahirkan dengan selamat. Malamnya waktu saya tiduran ada suara yang aneh ya. Cuma saya yang mendengar, kata si Mang Nanang ini ya. Hai manusia, apa kamu ingin kaya ini, kata si suara yang dari pikiran Mang Nanang ini ya teman-teman ya. Apa kamu ingin kaya? Ya jelas dong, semua orang pengen kaya nih teman-teman ya, termasuk gue nih teman-teman. Oke. Kalau kamu ingin kaya, akan kuambil anakmu. Ini apa itu teman-teman? Yang kayak suara yang sering muncul di otak kita sendiri itu ya, namanya itu apa? Skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Ya udah kalian Google aja lah. Terus komen di bawah ya, apa itu yang suara sering timbul di dalam kepala itu ya teman-teman ya. Yang sering ngasutin orang buat bunuh diri, buat ngebunuh apa? Nah, itu yang sering keluar di otak kita sendiri teman-teman. Kalau kamu ingin kaya, anakmu akan kuambil. Waduh, berat nih teman. Dia istrinya baru melahirkan, ada tiba-tiba ada suara yang di kepalanya pengen ngambil anaknya tukar dengan kekayaan. Waduh, serem nih teman. Aku sangat kaget dan takut nih. Setelah suara itu menghilang, tiba-tiba listrik mati. Waduh, kehabisan token nih kayaknya. Apa gimana nih? Saya baca lagi gimana biar jelas. Anehnya cuma rumah saya yang aja yang mati. Waduh, ini aneh ya. Setelah lampunya menyala kembali, saya langsung melihat bayiku. Ternyata sudah meninggal di pelukan istriku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teman-teman. Bisa pas banget nih teman ya. Ini nih. Besoknya
Sesudah acara pemakaman, saya bingung karena teringat terus ucapan suara itu. Anakku sudah meninggal. Aku harus ambil harta itu karena itu janjinya. Oh, ini jadi Mang Nanang ini berpikir ini benaran nih, teman. Suara yang muncul di kepala ini beneran nyata nih, teman. Karena sesuai ya, dia bilang tadi, kalau kamu ingin kaya, aku ambil anakmu, kata yang suara yang ada di pikiran Mang Nanang ini ya, teman ya. Terus dia janjinya, saya minta tolong ke saya teringat terus ucapan suara itu, anakku sudah meninggal, aku harus ambil harta itu karena itu janjinya. Saya minta tolong ke ustadz di kampungku. Pak ustadz langsung ke kamar di mana bayiku meninggal. Terus dia duduk sambil tutup mata dan berdoa. Pas Pak ustadz membuka mata, ternyata dia sedang duduk di telapak tangan yang sangat besar. Wadaw. Aduh, lu bisa bayangin nih teman-teman ya. Pak Ustadz itu sedang duduk di sebuah telapak tangan, berarti gede banget nih teman-teman. Waduh, serem nih kamarnya. Jarang di ini mungkin ya ngaji ya. Langsung Pak Ustadz dilemparkan ke dinding, bilik bambu sampai hancur. Ustadz berteriak lari-lari, itu jin kata Pak Ustadz ini. Waduh. Saya langsung lari ke rumah orang tuaku. Tengah malam saya sholat hajat. Di tengah malam saya sholat hajat, tidurnya saya bermimpi ada seseorang bicara kepadaku. Kalau kamu ingin ada jalan keluar dari masalahmu dan hatimu ingin tenang, temuilah temanmu yang bernama Burhan. Begitulah cerita Mang Nanang. Aku dan kakakku kaget. Wadaw. Kakakku menjawab, aku bukan ahlinya dalam masalah ini. Tolonglah Han, aku percaya padamu. Ya sudah, yuk sekarang kita ke rumahmu. Kata kakakku nih, si Burhan itu teman-teman langsung ngajakin ke rumah teman yang tadi ya. Kita bertiga pun menuju rumah Mang Nanang. Kita berangkat jam 9 malam Jumat. Oh, malamnya nih, teman, hari Kamis, terus malamnya ini dia langsung berangkat ya, malam Jumat ya. Saya sangat merinding melihat rumah Mang Nanang. Rumahnya dikelilingi pohon-pohon yang besar. Rumah panggung. Waduh, rumah lama nih teman-teman ya. Dan bilik bambu. Ada kolongnya. Oh ya, kan rumah panggung ya teman-teman ya. Ada kolongnya pasti itu. Rumah tinggi ya, dari papan biasanya. Entah ada kolong pas masuk ke rumah, entah ada apa, seperti masuk ke alam lain suasana dalam rumah. Lalu kakakku izin mau berwudu. Ternyata di bak dikagetkan dengan bangkai tikus yang besar. Aduh, gimana kata Mang Nanang. Gak apa-apa kata kakakku, sah wudunya kan airnya banyak. Setelah selesai kakakku mendatangi setiap sudut ruangan sambil azan. Saya dan Mang Nanang hanya melihat, kemudian kakakku bertanya di mana kamarnya. Langsung kakakku masuk, kamarnya gak ada pintunya, melainkan gorden kain. Tiba-tiba gordennya terbuka sendiri. Waduh, seram nih teman. Saat kakakku masuk di kamar kakakku duduk di sajadah. Aku dan Mang Nanang di luar ngobrol, Sahid mau makan. Kata Mang Nanang ini ngajakin makan, dia lagi tegang-tegangnya sempet-sempetnya dia ngajakin makan nih Mang Nanang. Baik banget nih Mang Nanang. Tidak, terima kasih Mang Nanang kataku. Tiba-tiba aku mendengar suara ayam di bawah rumah. Aku bertanya, Mang Nanang piara ayam? Tidak, kata Mang Nanang. Kemudian kami berdua merasa hujan sangat lebat. Aneh, pas keluar rumah tidak ada hujan. Wadaw, ini hujan lokal atau gimana nih teman-teman ya. Kami pun langsung kembali ke dalam rumah. Tak lama kakakku keluar dari kamar. Gimana kata Mang Nanang? Kakakku terdiam sebentar lalu bicara. Tadi waktu saya di kamar, tidak ada telapak tangan, tapi ada sosok yang bicara kepadaku. Bayi itu bukan diambil jin, tapi diambil oleh yang maha kuasa. Tapi dengan cara itu dia meninggal. Jin sangat licik, dia ingin manusia musyrik. Jin tidak bisa mengambil nyawa manusia. Berhentilah berharap, ikhlaslah semuanya. Mang Nanang langsung memeluk kakakku sambil menangis. Ya, saya ikhlas. Mungkin ini alasannya aku harus mendatangimu. Kami bertiga pun pulang. Mang Nanang tidak menempati rumah itu lagi. Terima kasih. Oke nih teman-teman. Jadi intinya ini Mang Nanang ini mungkin ini tadi ya, karena skizofrenia itu ya teman-teman. Jadi perasaannya itu beneran yang suara yang muncul dalam kepalanya nih teman-teman ya. Mungkin itu juga godaan jin ya kalau dalam itu ya. Jelas kan teman-teman ya, jin itu kan makhluk halus ya teman-teman ya. Jadi ya
susah dia mau megang benda kasar gitu. Jadi dia juga nggak punya kemampuan buat narik nyawa manusia nih teman. Nyawa manusia itu urusannya Allah Tuhan ya teman-teman ya. Dan ditugaskan itu malaikat Israel, jadi malaikat yang nyambut nyawa seseorang itu makhluk hidup ya teman-teman ya. Jadi untuk kita ya teman-teman jangan cepat percaya atau mengait-ngaitkan sesuatu kejadian itu dengan mistis ya teman-teman. Oke nih teman-teman, sekian tadi kita udah bacain email cerita pengalaman horor dari teman kita Ahmad Sahid. Mudah-mudahan dengan email dari teman kita ini kita dapat pelajaran teman, hikmah bahwa kita tuh jangan gampang lah mengaitkan sesuatu kejadian-kejadian itu dengan hal-hal yang mistis ya teman. Oke nih teman, terima kasih buat yang udah nyempetin nonton Kata Moka 2 channel dan di video kali ini. Terima kasih nih teman. Buat kalian sekali lagi nih teman yang punya cerita dan pengalaman horor atau mistis yang ini ya teman-teman ya, yang seru atau apalah, pokoknya cerita mistis atau yang bisa jadi pelajaran buat kita semua nih teman-teman ya, boleh langsung kirim ke Kata Moka 2 channel ini teman di lewat email ya teman-teman, langsung aja ya, nanti kita bakal bacain ya cerita pengalaman horor kalian. Oke, terima kasih buat yang udah nyempetin nonton video di Kata Moka 2 channel ini. Jangan lupa buat share kalau ini bermanfaat buat kalian dan ada pelajaran buat kalian, tolong dibagi ke teman-teman dan keluarga-keluarga kalian ya teman, video-video ini. Oke, sampai jumpa di video pengalaman horor selanjutnya nih teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.